Halo Bapak dan Ibu, apa kabar? Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sering kita dengar, tapi kadang masih bingung artinya, yaitu penyakit wasir atau ambeien. Banyak orang langsung bingung kalau dengar kata penyakit ambeien. Nah, apa sih penyakit wasir itu? Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sering mengalami wasir atau ambeien. Maka materi kita hari ini mengenali penyakit wasir dan cara mengatasinya, serta kasus nyata dari penyakit ambeien. Mari kita pelajari pelan-pelan supaya jelas. Bapak dan Ibu tahu nggak apa itu penyakit wasir atau ambeien? Wasir atau ambeien adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah di area anus dan rektum bagian bawah. Mirip seperti varises yang terjadi di kaki. Ketika tekanan di area tersebut meningkat, misalnya karena sering mengejam atau duduk terlalu lama, hingga pembuluh darah akan melebar, menonjol, dan akhirnya menimbulkan keluhan seperti nyeri, gatal, perdarahan, atau benjolan di anus. Ambeien adalah penyakit yang sangat umum, terutama pada orang dewasa, ibu hamil, atau orang yang sering duduk lama. Misalnya pekerja kantoran, pengemudi, DLR. Jenis-jenis ambeien secara umum, ada dua jenis utama. Ambeien internal terjadi di dalam rektum atau bagian akhir usus besar, biasanya tidak terasa nyeri. Karena area ini tidak banyak saraf nyeri. Gejala utama, bab berdarah merah segar, atau benjolan keluar saat mengejan. Ambeien eksternal terjadi di sekitar anus bagian luar, biasanya lebih nyeri dan gatal. Karena banyak saraf di daerah ini, kadang disertai pembengkakan keras trombus hemoroid, yaitu gumpalan darah yang terbentuk di dalam benjolan. Ciri-ciri dan gejala umum wasir atau ambeien wasir atau hemoroid muncul karena pembengkakan pembuluh darah di area anus dan rektum bagian bawah. Nah, pembengkakan itu menimbulkan berbagai keluhan yang bisa terlihat, terasa, atau bahkan menyebabkan nyeri dan perdarahan. Gejalanya bisa berbeda tergantung jenisnya, internal atau eksternal, dan tingkat keparahannya. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. BAB berdarah merah segar. Ini gejala paling umum dari ambeien. Terutama jenis internal, darah biasanya berwarna merah segar bukan gelap. Keluar saat atau setelah buang air besar, kadang hanya menempel di tisu toilet, kadang menetes ke dalam kloset, biasanya tidak disertai nyeri. Kecuali jika sudah terjadi peradangan atau luka pada benjolan. Jika perdarahan sering, bisa menyebabkan anemia, kurang darah, gejalanya lemas, pucat, dan pusing. 2. Benjolan di anus dirasakan seperti ada daging kecil keluar dari anus, terutama setelah mengejan saat bab. Pada awalnya, benjolan ini bisa masuk sendiri setelah BAB. Tapi lama-lama bisa tetap keluar dan sulit dimasukkan kembali. Benjolan bisa lunak atau keras, tergantung ada tidaknya bekuan darah di dalamnya. Trombosis biasanya terasa tidak nyaman saat duduk atau berjalan. 3. Rasa nyeri atau perih di sekitar anus muncul karena pembengkakan. Iritasi atau luka kecil akibat gesekan. Nyeri bisa terasa tumpul, berdenyut, atau terasa seperti terbakar. Pada wasir eksternal, nyeri bisa sangat tajam, terutama jika ada pembekuan darah atau trombosis di dalam benjolan. Duduk lama, mengejan, atau buang air besar bisa memperparah rasa nyeri ini. 4. Gatal dan iritasi di sekitar anus. Kulit di sekitar anus sering menjadi lembab atau iritasi karena lendir atau sisa feses yang menempel. Gesekan dari pakaian atau garukan bisa memperburuk gatal dan menimbulkan luka kecil. Kadang terasa seperti ada sensasi panas atau perih. 5. Keluarnya lendir dari anus terjadi karena reaksi tubuh terhadap peradangan di area pembuluh darah yang bengkak. Lendir ini membuat area anus terasa lembab, tidak bersih, atau bahkan berbau tidak sedap. Bila lendir bercampur darah, bisa menandakan wasir sudah cukup parah. 6. Rasa tidak tuntas saat buang air besar. Penderita sering merasa seperti masih ada sesuatu di dalam anus meskipun sudah selesai bak. Hal ini terjadi karena benjolan wasir menekan dinding rektum atau keluar sebagian prolaps. Akibatnya, penderita sering mengejan berulang kali,
yang justru memperburuk pembengkakan. 7. Sulit duduk atau tidak nyaman. Saat duduk lama, tekanan pada benjolan yang bengkak menyebabkan nyeri atau rasa seperti tertusuk. Biasanya, penderita akan mencari posisi duduk miring atau berdiri untuk mengurangi tekanan. Ini sering dialami oleh pekerja kantoran, sopir, atau orang yang duduk terlalu lama setiap hari. 8. Pembengkakan di sekitar anus terlihat jelas pada ambien eksternal. Bisa sebesar kelereng sampai sebesar anggur. Jika ada bekuan darah di dalamnya, trombosis. Benjolan tampak kebiruan atau keunguan dan sangat nyeri bila disentuh. Kadang disertai demam ringan jika terjadi infeksi. 9. Perdarahan yang makin sering dan berat pada tingkat lanjut. Pembuluh darah yang membengkak bisa pecah berulang kali. Akibatnya, darah bisa keluar dalam jumlah banyak. Kondisi ini harus segera diperiksa dokter, karena bisa menyebabkan anemia berat dan risiko infeksi. Tingkat keparahan wasir berdasarkan gejala derajat 1. Pembengkakan kecil di dalam anus belum keluar, hanya ada darah saat BAB. Derajat 2. Benjolan keluar saat bab tapi bisa masuk sendiri. Derajat 3. Benjolan keluar dan harus didorong agar masuk kembali. Derajat 4. Benjolan tetap di luar dan tidak bisa dimasukkan. Sering disertai nyeri hebat dan perdarahan. Penyebab dan faktor risiko ambien. Penyebab utamanya adalah tekanan berlebih pada pembuluh darah di anus. Beberapa hal yang sering menjadi pemicu: kebiasaan mengejan keras saat BAB karena sembelit, duduk terlalu lama di toilet atau kursi, kurang serat dan cairan dalam, makanan, diare kronis atau sering BAB berkali-kali, obesitas atau kelebihan berat badan, kehamilan, rahim menekan pembuluh darah panggung, angkat beban berat secara berlebihan, penuaan karena jaringan penyangga anus melemah. Solusi dan penanganan tergantung tingkat keparahan. Penanganan bisa dilakukan dari rumah hingga medis. 1. Penanganan ringan di rumah: konsumsi makanan tinggi serat, sayur, buah, biji-bijian, minum air putih cukup 2-3 liter per hari. Jangan menunda bab. Gunakan air hangat untuk merendam anus selama 10-15 menit. 2-3 kali sehari. Hindari duduk terlalu lama, terutama di toilet. Gunakan salep atau supositoria sesuai anjuran dokter untuk mengurangi nyeri dan peradangan. 2. Penanganan medis jika tidak membaik dengan perawatan rumah: obat orang, anti nyeri, pelunak feses, atau obat antiinflamasi, skleroterapi, menyuntikkan larutan kimia untuk mengecilkan pembuluh darah, ligasi karet atau rubber band ligation, mengikat pangkal ambien agar kering dan lepas, koagulasi inframerah atau laser, membakar jaringan ambien kecil, operasi hemoroidektomi. Untuk ambien besar atau paran, mitos dan fakta tentang ambien. Mitos: ambien disebabkan karena duduk di lantai dingin. Fakta: penyebab utamanya adalah tekanan berlebih dan sembelit, bukan suhu lantai. Mitos: ambien hanya terjadi pada orang tua. Fakta: bisa terjadi pada siapapun, termasuk anak muda yang kurang serat. Mitos: ambien tidak berbahaya, bisa dibiarkan saja. Fakta: jika dibiarkan, bisa menyebabkan perdarahan berat, anemia, atau infeksi. Mitos: operasi ambien selalu menakutkan dan berbahaya. Fakta: dengan teknologi modern laser ligasi, operasi kini aman, cepat, dan minim nyeri. Pola makan untuk penderita dan pencegahan ambien. Makanan yang dianjurkan: buah tinggi serat, pepaya, pisang, apel, pir, jeruk, melon, sayuran hijau, bayam, kangkung, brokoli, sawi, buncis, biji-bijian utuh, oatmeal, gandum, beras merah, kacang-kacangan, almond, kacang merah, lentil, air putih cukup. Hindari dehidrasi, yogurt, atau probiotik bantu menjaga flora usus. Makanan yang harus dihindari: makanan pedas dan berminyak seperti gorengan, sambal, makanan olahan tinggi garam dan lemak, daging merah berlebihan, kopi, alkohol, dan minuman bersoda, makanan cepat saji atau fast food, tepung putih seperti roti putih, mie instan, olahraga untuk mencegah
dan mengatasi ambeien. Olahraga membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan meningkatkan sirkulasi darah di area panggul. Olahraga yang disarankan: jalan kaki cepat atau brisk walking 30 menit per hari, yoga dan peregangan panggul senam kegel, memperkuat otot dasar panggul, bersepeda ringan. Hindari posisi duduk terlalu lama. Renang bisa meningkatkan sirkulasi tanpa tekanan berlebih di area anus. Hindari mengangkat beban berat seperti gym ekstrem, menahan napas saat mengejan, duduk terlalu lama tanpa peregangan, jadi bapak dan ibu. Untuk kesimpulannya yaitu hasil atau ambien adalah pembengkakan pembuluh darah di area anus dan rektum akibat tekanan berlebih, sembelit, atau kebiasaan duduk lama. Meskipun sering dianggap sepele, penyakit ini bisa sangat mengganggu dan bahkan berbahaya jika dibiarkan. Kunci utama adalah pola makan kaya serat, cukup minum air, olahraga teratur, dan menjaga kebiasaan BAB yang sehat. Sekian dari saya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, pencet tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian rutinan, grup RT, grup RW. Sebarkan manfaat ini ke sebanyak mungkin saudara kita. Dan jangan lupa komen di bawah dari kota mana Anda menonton, dan bagikan pengalaman Anda jika mengalami hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.